Halo, selamat datang kembali di channelnya United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gini, tadi kan gue udah sempet bahas singgung sedikit ya, bahwa si pelatih set piece-nya Manchester United yang baru, Andreas Johnson, udah ada di Amerika dan tampak pada dalam gambar, apalagi pas kejadian yang gol ketiganya Casemiro itu bener-bener tuh settingan tuh ya, settingan set piece. Nah, gue akan sedikit membahas mengenai si Andreas Johnson ini. Inilah gue selalu berapa ya, membahas sesuatu yang out of the box gitu. Biar apa ya, seperti dia gue bilang, visi misinya membuat fans Manchester United semakin logis dan sistematis. Jadi kalau misalnya ngelihat pertandingan, nonton pertandingan, bukan cuman ngebodoh-bodohin, bukan cuman ngesampah-sampahin, bukan cuman habis itu bilang pecat jual, pecat apa, enggak, ada backgroundnya dulu nih, apa nih, ada latar belakangnya dulu nih. Nah, ini yang selalu pengen gue bahas gitu. Jadi ini mengenai awal dulu ya. Kenapa sih sebenarnya si Andreas Johnson ini di hire gitu untuk menjadi pelatih set pieces. Yang pertama mungkin gue jelasin set pieces itu apa aja sih. Jadi set pieces itu meliputi itu ada 3 hal yang utama ya. Tendangan sudut menyerang ya, attacking corner, tendangan sudut dalam bertahan dalam tendangan sudut atau defending corner, sama lemparan ke dalam. Nah, tadi waktu pas lemparan ke dalam gue jadi sempet mikir gitu, apa kayak si Andreas Johnson ini disewa ini aja ya, buat melatih timnas kita gitu ya, supaya lemparan ke dalamnya Pratama Arhan membuahkan gol gitu. Ya ini just intermezzo aja gitu. Nah jadi apa sih pentingnya set piece gitu loh? Kenapa gitu menjadi penting? Ini kembali semua berawal dari si Dave Brailsford lagi ya, Brailsford yang merupakan sport head, dia pimpinan olahraganya Ineos. Jadi dia juga bertugas sebagai supervisi Manchester United. Jadi dia banyak ide-ide nih segala macam nih. Dia itu selalu memberikan suatu apa ya, kayak slogan mungkin yang selalu dipraktekkan sama dia dalam tim olahraganya dia gitu ya. Slogan atau jargon gitu ya, yang gue juga baru denger sih. Namanya marginal gains. Wah, gue langsung cari tahu gitu. Apa sih marginal gains itu? Jadi marginal gains itu artinya sebuah teori gitu ya, yang dimana sesuatu yang kecil tapi secara signifikan atau secara detail atau secara menyeluruh dikembangkan ya, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Aduh, dalam juga maknanya ya. Ya, gue ulangin lagi ya, sesuatu yang kecil jika dikembangkan dengan sangat baik, dengan sangat detail, dengan sangat lengkap, pasti akan bisa memberi hasil yang memuaskan. Wah. Jadi ketika orang bicara set pieces, orang mungkin bicara buat apa sih gitu set pieces segala macem. Pada kenyataannya nanti akan lo lihat bahwa Manchester United itu banyak banget kebobolan dalam set pieces gitu loh. Dan tidak memanfaatkan set pieces. Nah, ini yang nantinya ada benang merahnya nih. Jadi kalau bicara si Andreas Johnson ini, dia itu memulai kepelatihannya itu kan di Malmo. Jadi dia tuh orang Swedia. Terakhir dia menjadi manajernya klub Lindstrom ya, Norwegia. Jadi dia rela nih turun dari manajer jadi asisten pelatih gitu. Dia 14 tahun sebagai pelatih youthnya Malmo gitu. Jadi dia mulai dari level scouting ya, scouting itu perekrutan pemain muda, terus kemudian dia sebagai head of metodologi akademi untuk umur 17, terus sampai dia jadi asisten pelatih. Yang dimana selama 12 tahun itu dia 14 tahun dia di Malmo, 12 tahun itu dia melatih youth. Nah,
pada tahun 2019 dia itu bekerja di Brentford, diambil oleh Brentford. Di saat itu juga dia ngambil istilahnya pro license kepelatihannya dari UEFA gitu. Nah, yang dimana memang spesialis dia itu adalah set pieces gitu loh. Jadi waktu dia di Brentford itu ngambil suatu asisten pelatih yang dimana dia di bawah seorang technical coach ya, technical coach. Jadi dia namanya technical coach itu namanya Nicolas Jaffré. Jadi nggak banyak saat itu tuh nggak banyak seorang asisten pelatih yang khusus untuk set pieces. Nah, jadi si Jorson ini banyaklah memberi masukan ke si Nicolas Jaffré. Jadi Nicolas Jaffré ini bukan pelatih set pieces, cuman si bawahan dia ini nih si Jorson nih jadi pelatih set pieces. Jadi banyak memberi masukan, kasih pelatihan-pelatihan. Terus pertanyaannya emang Nicolas Jaffré ini siapa gitu. Nah, setelah itu si Nicolas Jaffré itu pindah ke Manchester City. Si Jorson inilah naik jabatan jadi technical coach-nya. Nah, si Nicolas Jaffré ini abis dari Manchester City, dia itu ke Arsenal. Nah, dari 2002-2001. Jadi lo kalau tahu kan Arsenal kenapa bisa bagus set piecesnya, satunya tuh peran Nicolas Jaffré ini yang belajar dari si Andreas Johnson. Nah, bisa ditarik ya benang merahnya ya. Nah, jadi si Johnson ini kemudian melatih Brentford. Jadi tugasnya dia itu sebagai tactical analyst, terus sebagai melihat expected goals, kemungkinan peluang mencetak gol. Dia itu banyak mengambil foto, ngambil video, pokoknya detail lah orangnya, bener-bener technical lah orangnya. Nah, terus waktu dia di Brentford itu sebelum dia masuk itu hanya mencetak 1 gol dari set pieces. Begitu dia masuk, si Johnson ini merubah tim sehingga si Brentford ini bisa mencetak 16 gol dari 34 pertandingan. Nah, angka yang luar biasa ya. Akhirnya karena ngeliat prestasi itu, dia diambillah oleh Arsenal. Sebelum si Jaffré ini masuk. Nah, si Johnson ini menjadi asisten pelatih Arsenal, kemudian dia merubah tuh segalanya. Kasih latihan, kasih analisa. Hasilnya apa? Dulu sebelum dia masuk, Arsenal itu menerima 67 shot dari set piece. Ya, dari tendangan sudut lah. Itu menerima saat bertahan tuh ya. Dari depan ke dalam lah. Dan kemasukan 15 gol dari set piece. Setelah si Johnson ini masuk, Arsenal itu hanya menerima 22 shot dari set pieces. Dan hanya kemasukan 7. Hanya kemasukan 7. Nah, kemudian atas prestasi dia ini, dia balik ke Malmo menjadi direktur of football. Nah, si Arsenal masuklah si Jaffré ini yang emang dia udah kenal. Jadi Jaffré ini cuma tinggal meneruskan aja gitu loh. Meneruskan karena ya, oh ya emang bener kok si Johnson ini bagus gitu loh. Nah, setelah beberapa lama dia di Director of Football, dia kemudian hire oleh Jason Wilcock. Saat itu Jason Wilcock jadi Technical Director untuk menangani Southampton. Jadi Southampton itu kan masih di divisi Championship ya. Nah, prestasi dia waktu di Southampton, dia itu memberikan hasil gitu ya, setelah dia jadi set pieces coaches. Dari 49 pertandingan, Southampton itu hanya kemasukan 7 gol. Nah, setelah itu kan dia akhirnya balik jadi ke setelah si Jason Wilcock pergi, dia kan ke Lindstrom. Nah,
Sebelumnya kan Manchester United itu punya pelatih set pieces namanya Eric Ramsay. Jadi kenapa kita selama ini kemarin tuh ya cetak gol dari tendangan sudut nggak bisa, terus kebobolan mulu dari tendangan sudut, karena ternyata si Eric Ramsay ini tuh kebanyakan tugas. Eric Ramsay itu selain ngelatih set pieces, dia first team coach, development coach, analisa departemen, terus dia juga yang bikin perpindahan antara dari tim akademi ke tim utama, yang membuat akhirnya set pieces itu nggak kepegang. Di Premier League sekitar selama kita kan kebobolan 58 gol ya di Premier League nih musim lalu nih. Kita itu kebobolan 14 gol. Ya. Yang dimana itu adalah ranking 13 hitungannya. Sedangkan Manchester City itu cuma kebobolan 3 dari set piece. Ya. Jadi 35% gol kita di Premier League itu dari set piece. Terus mencetak gol. Nah, tahun lalu kita mencetak gol dari set piece, dari tendangan sudut lah, lemparan dalam segala macam itu. Itu kita cuma mencetak 9 gol. Arsenal yang dari hasil warisan si Andreas Johnson ini hanya telah mencetak 20 gol. Jadi lu bisa bayangin ya. Kita ini Ineos ini kembali merekrut seorang ahli gitu loh, ya. Seorang ahli yang udah istilahnya bikin Arsenal kemarin jadi bagus, ya, udah ahlinya ahli nih diletakkan di situ loh. Nah, ini yang maksudnya tadi itu selalu tuh kita gue tuh beri bahasan-bahasan yang seperti ini supaya semakin terbuka bahwa nanti lu lihat, tadi sih udah ada buktinya sih set piece-nya kemarin tadi tuh pas lagi lawan Real Betis settingannya bagus tuh. Nanti kita akan lihat lagi gitu loh. Kalau misalnya nanti masih ngaco juga nih tendangan sudut, kita masih kebobolan dari tendangan sudut, nggak bisa nyetak gol dari tendangan sudut, ya lu bisa bertanya-tanya gitu loh. Ini pasti ya pemain gitu loh, atau pemain emang nggak mau menerapkan. Padahal ini udah ada ahli spesialisnya nih. Ya kan spesialisnya kan udah kayak, ya kalau dokter udah spesialis bedah jantung koroner, itu udah spesialis banget tuh. Nah ya kayak gini nih, udah dibawa nih. Nah itu yang maksud gue adalah, itulah United Identity selalu pengen membahas sesuatu yang supaya mengedukasi gitu ya, dengan bahasa yang sederhana. Ya supaya kita sebagai fans juga nggak cuman lihat dodol nih pemain jelek nih gitu. Nah ya kayak gitu-gitu loh. Nah itu yang gue pengen kita bersikap positif selalu ya terhadap, ya dimulailah berpikir logis dan sistematis, dimulailah dari fans Manchester United. Kalau fans klub lain mah ya terserah gitu. Ya itu aja sih. Nanti akan gue bahas lagi beberapa tema-tema lain. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.